Ya, semangat ya pagi-pagi dulu. Untuk hari ini, materi kita akan berlangsung kurang lebih 60 menit, mulai jam 10.05 sampai sekitar jam 11.15 menit. Sedikit agak diperpendek. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Berbeda dengan di sekolah dasar, sekolah menengah ya, kurikulum saudara dulu itu perubahannya kan sekitar 8 tahun, 10 tahun baru berubah. Di perguruan tinggi tidak bisa. Bahkan setiap tahun itu ada inovasi kurikulum. Terus untuk dipersiapkan. Itu perguruan tinggi. Ya, bedanya dengan sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi ditantang untuk terus bergerak maju bersama-sama dengan seluruh mahasiswa. Nah, disinilah barangkali konteks mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, baik sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Jadi luar biasa ya, perguruan tinggi ini yang selalu memikirkan ke depan, gitu ya, ke depan, sehingga banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel. Wah, ini luar biasa. Perguruan tinggi ada sebuah kebebasan untuk mengemas, merencanakan, melaksanakan. Tentunya pimpinan IKIP PGRI Kaltim sudah merencanakan jauh seperti apa MBKM yang akan dilakukan di dalam lingkungan IKIP PGRI. Ya, otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, tadi Pak Ahmad Janur sudah menyinggung ya, ada banyak kegiatan nanti yang tinggal dipilih. Ya, tentunya ini nanti menyesuaikan program yang ada di IKIP PGRI ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau zaman saya kuliah dulu ada program ini, mungkin saya ngacung pertama kali untuk ikut ya MBKM. Hanya zaman dulu nggak ada gitu ya MBKM itu. Tapi juga ada beberapa yang memang istilahnya berbeda. Karena saya dulu adalah mahasiswa yang suka beraktivitas gitu ya, ikut aktivitas apapun, karena saya tidak cukup ya untuk menerima materi dari dosen ya, mata kuliah yang ada. Ya, artinya harus dengan persoalan-persoalan yang bagaimana untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, ya, keberanian, kejujuran, membentuk karakter melalui unit kegiatan mahasiswa yang ada. Itu sebenarnya tantangan bagi mahasiswa. Saudara jangan puas ya, datang pagi ke kampus, duduk, mendengarkan kuliah, pulang, sampai di rumah tidur, besok balik lagi, hanya begitu. Saudara akan kehilangan waktu dan kehilangan kesempatan. Ya, saudara setidaknya harus terlibat banyak semua kegiatan yang ada di kampus. Nah, MBKM ini menawarkan banyak hal. Ya. Nah, bagaimana kebijakan yang ada terkait dengan MBKM ini? MBKM ini ya
memberikan keluasan dan kelonggaran bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan otonomi diri. Jadi kalau ada perguruan tinggi tidak menangkap program ini dan menjalankan program ini, waduh, itu artinya mengekang mahasiswa. Ya, mahasiswa akan hidup di dalam pagar yang tidak mengerti dunia luar. Fasilitasi mahasiswa dalam mengoptimalkan potensi dirinya. Jadi perguruan tinggi membuka kesempatan para mahasiswa karena perguruan tinggi memfasilitasi. Namun kita tahu ya, kalau teman-teman dosen pasti tahu nih, perguruan tinggi sudah memberi kesempatan, tapi mahasiswa kadang-kadang tidak menangkap itu, yang memilih nyaman, gitu ya, hidup santai, gitu ya, selama 4 tahun, yang penting lulus. Menurut saya sayang, ya, kalau perguruan tinggi sudah memfasilitasi, mengapa tidak diambil, gitu ya, tidak diambil. Ya, waktu yang sangat terbatas, tidak terasa loh, nanti saudara ya, ini semester 1, nanti besok sudah semester 2, terus berjalan tidak menyadari, sehingga eman-eman ya waktu yang terbuang. Konstelasi kebijakan nasional, namun di sisi lain tiap perguruan tinggi juga memiliki kekasan dan orientasi tersendiri. Saya yakin PGRI Kaltim sudah memikirkan apa yang menjadi kekasan, kekhususan, kearifan lokal yang ada di Kaltim dan tentunya di IGPGRI sudah dirancang itu. Nah, saudara tinggal nanti bagaimana untuk bisa menangkap itu. Nah, disinkronkan dan dijadikan dasar dalam menetapkan beberapa kebijakan di kampus, termasuk kebijakan pengembangan dan pembaruan kurikulum. Tadi ya, sudah saya singgung ya. Perguruan tinggi kalau hanya diam saja, tidak terus bergerak memperbarui kurikulum, memperbarui pembelajaran, memperbarui sebuah proses-proses penilaian hasil belajar dan sebagainya, akan tergilas oleh zaman. Ya. Sehingga disinilah tantangan perguruan tinggi di Indonesia untuk terus bersaing, mewujudkan, menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, yang memiliki daya saing tinggi. Jadi kita kalau sudah berpikir global itu kan tidak berpikir dalam negeri. Lulusan kita harus sudah bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi di negara lain. Ya. Sehingga kekasan perguruan tinggi masing-masing itu kan mesti sesuai dengan visi misi yang dicanangkan. Itu arah kebijakan yang barangkali menjadi. Nah, sekarang apa sebenarnya MBKM itu memberi pilihan untuk saudara yang dapat diambil. Nah, ini sudah semakin fokus ya. Jadi begini, saudara-saudara semua sebagai mahasiswa baru yang tentunya masih harus menyesuaikan apa itu semester, apa itu SKS, apa itu program studi, apa itu macam-macam yang terkait dengan persoalan-persoalan kampus ya. Nah, saudara bisa saja nanti misalnya ya mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam prodi masing-masing di perguruan tinggi saudara di IGPGRI sesuai masa dan beban belajar. Jadi S1 itu kan minimal 144, maksimalnya 160. Perguruan tinggi bisa memilih, gitu ya. Misalnya IGPGRI mengambil 146 atau 147, boleh-boleh saja. Itu sudah direncanakan ketika saudara akan mengambil, Pak, saya tidak akan mengambil MBKM, Pak. Saya tak kuliah biasa saja. Semester 1, 2, 3, sampai 8 sesuai dengan materi mata kuliah yang sudah ditetapkan. Oke, selesai, lulus, boleh ya. Atau ini ada tawaran yang luar biasa,
gitu ya, tawaran yang luar biasa. Yang tadi saya katakan, mungkin kalau saya dulu sebagai mahasiswa ada pilihan-pilihan kayak begini, saya akan memanfaatkan. Yang B adalah mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar. Ya, sebagian. Nah, sisanya kemana? Sisanya bisa mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Waduh, ini tawaran yang cukup menarik, gitu ya. Kapan lagi saya bisa melihat perguruan tinggi yang lain? Kapan lagi saya bisa melihat daerah lain? Kapan lagi saya bisa melihat perguruan tinggi di luar negeri? Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi kesempatan luas kepada perguruan tinggi yang mahasiswanya untuk mengambil program ini. Nah, seperti apa teknisnya?